Ari, Lompin, terus dari PT Telkom, terus KPU dan instansinya, alhamdulillah bisa berjalan di tahun dua tahun hari ini ya, 2 tahun dari tahun ajaran ini. Dan mudah-mudahan kedepannya juga untuk pelaksanaan kegiatan PKL bisa lebih nambah lagi dudiknya gitu ya. Dan kepala jurusan juga alhamdulillah masih semangat, muda ya, tidak pantang menyerah. Kepala jurusan ya, kapalnya semangat untuk mensukseskan peserta didiknya. Terus satu lagi yang diminta sama Dewan Guru kita sampaikan hari ini ketika waktu rapat di sana juga sudah disampaikan, sekarang juga disampaikan kembali. Ada perubahan baik dari sarana dan prasarana ya, walaupun siswanya sedikit agak meningkat tapi sarananya belum memadai, dan alhamdulillah tahun ini berarti walaupun belum ada bantuan dari pemerintah, berarti alhamdulillah bangunan sudah bisa ngeteren lah di ini, biasa dilihat masih belum beres. Wacana kedepannya SMK itu tidak mau tuntas kemudiannya gitu ya. Jadi ini kelas, ini juga ruang kelas kayaknya berhadapan. Jadi letter cuma dari gerbang, ini lapangan yang di sini, tapi untuk acara pasti di bawah. Namun biar lebih tertata rapi, jadi ini ruang SMK baru, ini juga ruang kembali pada tahun ini berhadapan biar lebih, yaitu keinginan dan alhamdulillah tahun ini bisa tercapai ya. Dan ya saya minta pada Dewan Guru yang akan datang kinerja dan tanggung jawabnya lebih bertanggung jawab, baik dari kerjaan ataupun baik dari tanggung jawab ke siswa, terus administrasi dan yang lainnya. Cuma itu saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Nanti kita dengarkan bersama-sama dan kita simak bersama-sama. Harapkan kedepannya bisa terus pada tahun-tahun yang akan datang. Selanjutnya yaitu pemaparan sekaligus langsung kegiatan kepada Bapak Pengawas Pimpinan, kepada yang Bapak Semulia dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru serta siswi SMK Bina Teknologi Al-Fatah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, termasuk adik-adik bisa ikut hadir di sini. Karena kalau bukan izinnya nggak mungkin. Jadi kita jangan sombong bahwa Pak Ustadz dibalik upaya kita itu ada kekuatan yang maha, bisa jadi dan bisa tidak jadi. Dan ini barangkali kesempatan buat adik-adik. Kalian kan di sini dalam rangka belajar. Tuh. Ini mungkin karena ada istilahnya bukan teori, ada maklumat, ada ajakan, duka hadis Nabi, duka dina Al-Quran tentang kewajiban belajar. Di Al-Quran ayat, hadis ge ayat. Jadi yang namun si Neng ini dalam rangka ibadah juga ya, karena melaksanakan perintah-perintah yang ada di Al-Quran untuk melaksanakan
kegiatan belajar. Jadi ibadah kalian sholat kumpul, termasuk belajar juga kewajiban. Neng, belajar itu tidak dibatasi uang dan waktu. Itu pokoknya di bina ajaran Islam. Kapanpun, dimanapun, bahkan ayat pepatah atau itu hadis Nabi juga, carilah sampai ke negeri. Jadi yang namanya diajar sains di jero kelas unggul. Yang diajar di jero kelas unggul. Jadi mesti di kelas merdeka. Dan jasa itu tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir. Keren banget. Kami pun, saya yang sudah ubanan, masih harus belajar. Jadi yang namanya belajar teh sanes usia 20 tahun we kahanap sange. Kami pun yang tua-tua termasuk saya yang sudah banyak uban masih kenal diajar. Dan yang namanya belajar itu di sekolah mahnya ada struktur kurikulumnya. Saya mau tanya dulu, kenapa sih kita harus belajar? Aya naon memang kudu tinggi aja. Aya naon memang saya geus tua bangka, wisan masih kena kudu diajar. Nah, bisa jawab nggak? Jangan melakukan kegiatan yang tidak tahu kemana tujuannya. Bisa mubadir. Maka kudu diajar, emang naon gitu. Nah, kudu diajar. Harus belajar. Ini karena kita tidak mau mati. Mau mati? Karena kita ingin hidup. Lamun bisa gimana? Cek Khairil Anwar. Baca. Aku ingin hidup. Jadi sanajan mustahil mengenang hari kahayang, ya kan? Mustahil atuh Pak. 60 tahun wae geus reot jiga kieu, kabayangan mun 1000 tahun coba. Ya kan? Sebatas kahayang enggak? Teu aya nu ngalarang kahayang. Nah, karena kita neng unggul, oke. Ente hari nepi kahayang 1000 tahun mah tahu diri lah. 60 tahun mah aya skill. Komo 1000 tahun. Hanya ada harapan, ya kan? Ya, saya belum bisa hidup atuh. Dan untuk bisa hidup ini ternyata harus kita persiapkan segalanya. Tanpa mempersiapkan nggak mungkin lah. Sehingga yang namanya belajar itu bukan hanya yang ada di struktur kurikulum. Apa yang saya pelajari? Saya belajar bagaimana cara mengendarai kendaraan ketika jalannya sempit. Diajar,
Padahal geus tua bangka, geus ubatan. Saya juga sekarang sedang belajar bagaimana proses destilasi daun cengkeh diala minyak. Wah, silpa. Diajar Pak, saya Pak, karena Bapak bawa pengalaman saya kayak diajar. Tuh, geus huisan yang diajarkan ngolakeun. Ya kan? Jadi alhamdulillah ini punya kesempatan hari ini bahwa belajar itu tidak sebatas yang ada di dalam kurikulum. Dimanapun salira orang boga pikiran hayang hirup perlu diajar. Nah, saya diajar ngadestilasi daun cengkeh. Mana yang hirup nih? 2 tahun deui, tahun 2025 saya pensiun. Mesti boga duit. Hari hirup hayang. Ya kan? Ningali peluang ya, daun cengkeh di urang kapan candi. Rek neangan aing rek dijadikeun home base. Neangan wae diri. Apa nuntung hidup? Dan jasa itu tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir. Keren banget. Bisa kok diajar teh untuk anu di kelas we. Gawarung germaina sok meserna gawarung sebelah bari diajar. Ya. Ini pelajaran berharga nih buat saya. Karena yang namanya kinerja, kantos penting kata kinerja sebelumnya, kantos bisa memberi deskripsi disebut kinerja teh cek neng naon Pak. Kasihan Pak, kasihan nyarios. Dan jasa itu tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir. Keren banget. Malu-malu kan sedang belajar. Lamun anu belajar wajar. Ya, menuju belajar. Kantos lebih kata kinerja bisa mengungkapkan menurut pendapat Neng we ieu mah. Jadi hasil dari kerjaan. Alhamdulillah udah cek saya tadi bau kencur kene nyaho nu disebut kinerja. Kinerja teh hasil kerja. Tinggal saya luruskan. Lamun hasil kerja mah ya hasil kerja. Ya kan? Kopi ya hasil kerja. Semua hasil kerja. Neng gak hasil kerja. Bisa. Iya kan? Yang disebut kinerja itu bukan hasil kerjanya. Nah, perjalanan nepika jadi perjalanan nepika jadi perjalanan ya kan? Ini kinerja Neng, perjalanannya. Dan kinerja ini contoh
tadi hasil kerja anak ondek-ondek. Nah, ondek-ondek teh ieu mah petot. Ketirisan. Hari nu ieu sarua. Ayo rada leuh. Dan saya kan ngaliwat ke Bogor di jalan pan aya nu jualan ondek-ondek baruleun. Nu petot kieu. Kenapa aya anu buleun, kenapa aya anu petot? Ini yang nggak bener nih. Bisa ngejelaskan nih kunaon ieu ondek-ondek bisa petot? Kahujanan. Jadi atuh jeuna entong bari hujan. Jadi kinerja itu menunjukkan prosesnya. Prosesnya bagaimana sih? Baru ada hasil kerjanya. Cek teori. Pencekatan Mulyana. Namun kemeng asup melanjutkan ke perguruan tinggi ngambil manajemen. Di situ akan mempelajari tentang manajemen sumber daya manusia. Ada dua faktor sehingga ini bisa dirumuskan jika rumus matematika persamaan linear. Apa persamaan linear? Kumaha rumusnya? Y sama dengan AX plus C. Performance kinerja sama dengan konsepsi dari kompetensi dan motivasi. Kudu kompeten, orang kompeten. Hanya orang-orang yang mahir yang bisa nyieun. Anu teu mahir mah bingungeun. Ieu make lem naon nempel-nempel jeung. Naon ieu teh? Ieu teh? Wijen. Dan jasa itu tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir. Itu keren banget. Ya kan? Tapi orang-orang yang mahir mah tahu. Tapi buat yang tidak mahir akan kebingungan. Jadi salah satu kinerja bagus itu dengan kemampuan, kompetensi. Eta mah bade pengetahuan, bade keterampilan. Yang kedua, yang mempengaruhi ini bisa tadi berarti ya kehujanan kanyamo, ya kan? Jelek, akhirnya penyok. Yang kedua yang mempengaruhi terhadap kinerja adalah apa tadi? Karena kebiar ngomong motivasi. Boga kabisa tapi eueuh ka eueuh. Nah, eta motivasi. Ini mun kaya, eueuh ka eueuh. Jadi kompetensinya hebat. Ya kan? Tapi kahayanna molor we sapopoe. Padahal dia mahir membuat konten. Jadi mana kira-kira? Jadi teh cukup kompeten hukum, kudu bari dibarengan ku motivasi. Motivasi hukum. Motivasi henteu molor wae henteu. Jadi ke dapur nyeunkeun kompor, beuneunan panggorengan diminyakan, ieu geus dikocok-kocok, diasupkeun,
Nah, jadi petot. Motivasinya ada tapi kompetensinya masih leung. Kompetensi rendah tapi motivasinya tinggi. Ya kan? Petot ya. Ya. Daripada kompetensinya pokoknya mah hanya kabisana kompetensinya tinggi tapi motivasinya kira-kira jadi mau penyon aja ya. Jadi motivasi tinggi kompetensi rendah mah lumayan jadi ya, motivasinya tinggi, kabisana tinggi, lain anu penyon, mulut sempurna, digorolong ngagorolong, dia mah digorolongkan mah ngagorolong, ya kan? Jadi ada pilihan kinerja tadi dipersyaratkan kamu menang milih kajian teh anu motivasi tinggi sok sanajan kinerjana rendah jadilah bengok-bengok oke. Daripada kompetensi tinggi motivasi eueuh jadi naon jadi lapar lamun loba molor mah paling jadi naon anu aya dina bantu belum motivasi tinggi kompetensi tinggi insya Allah lahir neng yang lamun diibaratkan neng sebagai onde-onde malah neng anu parunya parenyo literasina halus numerasina goreng literasina halus numerasina halus karakterna goreng ya kan lamun semua bagus mah neng bisa digorolong pada daftar kamana ge asu ya. Tapi lantaran aya nu penjol mah bisa ngagorolong daftar ke Unpad gagal daftar ke mana deui gagal ya tentang kinerja perlu dinilai kita perlu dinilai. Saya ingin melihat dari anak muda dia tua bangka lamun teh goblok hari neng nama aku saya masih kena dia wajar tapi bongan neng sorangan tadi makan jembatan cek neng teh penilaian kudu dinilai jika neng punya pendapat atau tadi pendapat mah kudu dinilai cek nengnya. Nah sugan neng bisa ngajelaskan kudu dinilai. Emang dosa lamun teu dinilai. Kumaha? Pasti handai mengeras suarana. Angon neng. Bisa untuk dijadikan evaluasi terus kalau misalnya ada kritik hebat sih neng jauh tapi ke evaluasi iya tergantung guruna udah lantas HD kan tadi udah guys ngobrolnya ya kan artinya dia onde-onde anu penyo pasti kompetensinya goreng ya
nya lamun anu bulat jika kieu berarti kompetensi dunyana lamun budak pinter jika gitu segala sama deh. Alhamdulillah tadi guru dia teh. Ya, bisa menghasilkan anak yang sudah bisa berargumentasi. Bisa ngetik eta teh, eta loba eta teh nu kitu teh. Ketika ditanya teh kan turun kan apa tau Pak Abi pernah bersumpah. Hebat. Lamun urang Indonesia juga kieu kabeh mungkinna tahun 2030-35 teh akan terlahir manusia-manusia yang secerdas mereka. Kabayang atuh Indonesia ke jiga kumaha. Kan? Kiwari mah kieu we Indonesia teh. Da ieu tah. Generasi kami habis, generasi kami mati, neng anu naik Indonesia pasti jaya. Amin. Jadi Indonesia Menuju Indonesia emas. akhirnya mah hirup di Indonesia emas. Kehidupan ayeuna mah acan. Da hasil pendidikan anak juga kieu. Bisa berargumen. Beda jeung Saya yakin Indonesia akan lebih baik lagi ke depan. Amin. Amin. Nah, untuk menghasilkan orang-orang jika neng teh perlu guru-guru yang kompeten. Lamun teu kompeten kumaha? Entong digalikeun kuburan asupkeun kadinya. Ya ulah dikubur langsung paehan geula karena kubur. Mau dikubur hidup untuk kompeten. Jadi perlu dinilai, dievaluasi untuk mengetahui ya. Ieu teh amis apa asin ieu teh? Itu evaluasi. Amis. Merah. Nyari orang yang gak ada dinya. Jadi ulah dia atuh. Seiring nanti tiap urang. Ada eta teh sopan aing. Jadi kita menilai itu untuk mengevaluasi. Engke kadituna hasil evaluasi akan diambil keputusan. Satu saat bisa dipungkiri neng kudu boga salah. Ya, lakukan evaluasi sebelum memutuskan. Pilih tinggi mah tetep diharus kumaha anak kumaha kalah putus entong sok lurusukan datang ujuk-ujuk lalaki neng nikahnya ayu gitu ya cari informasi dulu sehat kata teh karena untuk membuat keputusan tadi untuk mengevaluasi tadi perlu data ulah cenah maneh nama cenah maneh jangan kalau kita terlalu banyak menggunakan kata cenah bisa cilaka tapi kudu aya data bila perlu survei nyen kuesioner batikeun nya ngalapalin kepala sekolah lain ade bedakeun Jokowi jeung presiden teu
mungkin presiden mikir ari Jokowi nama aya otakan guruna. Teu mungkin kepala sekolah nah mikir anu mikir mah Pak Ade. Nah, siapa kepala sekolah? Apa hubungannya dengan ibu bapak guru dan adik siswi SMK Bina Teknologi? Kepala, bahasa orang mah guru. Dina mastaka ieu aya eusina. Ya kan? Saya ngangkat ieu atas perintah eusi mastaka. Gitu. Lamun saya najong atas perintah isi mastaka. Lamun saya nyiwit atas perintah isi kepala tadi anu disebut dengan otak. Lamun otakna geus paeh, bisa mah saya ngangkat leungeun. Bisa mah saya lempar keluar. Otakna paeh berarti manusianya juga. Jadi kunaon maotnya? Eta otakna geus paeh. Dalam otaknya jalan kene, mah tidak ada gangguan. Kepala sekolah ini kira-kira entong ditempo kepala dalam artian sirat, tapi eusina tadi dia yang akan menggerakkan guru, dia yang akan menggerakkan siswa, dia yang akan menghasilkan lulusan seperti apa dengan pikiran. Jadi seorang kepala, seorang pilih itu kerjanya ada otak. Keren banget. Seorang kepala itu bukan operator. Sasapu kepala, teu kudu otakna. Asup ka kelas, minterkeun neng matematika ku kepala, bahasa Inggris ku kepala, KB pelajaran ku kepala. Kepala tinggal menginstruksikan. Leungeun, sok otak. Tajong tuh. Ya kan? Ada korelasi nanti antara otak yang memerintahkan dengan yang diperintah berusaha. Lamun dina otak kepikiran ngangkat bugis, dina otak kepikiranan ngangkat bugis, mau jadikan aku pancet otak yang ditanda bugis, pasti ngangkat. Artinya ada rasa antara kepala sekolah dengan gurunya, dengan siswanya. Ulah kepala sekolah berpikir tentang bagus, hari guru nanti yang mau tepi. Jika tadi ibaratnya otak kita ngangkat anu hejo, namun cek otak pasti hejo. Otak dengel, anggebuk, ya kan? Jadi otak ini akan memerintah. Dan yang memerintah dengan yang diperintah pasti selaras. Mual pa aing mual. Cek sirah lempang. Kalakuan jadi ajrut-ajrutan.
berarti sirana geus koslet begitu. Menyambung antara perintah dengan yang terjadi. Menyambung antara kepala dengan itu harus selaras. Dan capaian pendidikan SKL, kepala sekolah hanya perintah saja. Belum saya kembangkan nih, masih dianggap kepala sekolah sebagai otak yang memerintahkan. Terima kasih. Sebelumnya Pak Haji Punten Badai Pinaros terkait pertama saya pribadi sebagai guru. Perkenalkan diri dulu. Oh iya, Pak Haji atas nama aku Pak Haji tapi perkenalkan Punten tadi kayak setiap beri sebenarnya terus lain namanya di SMK di itu sama Pak Prof gitu kan. Abi perkenalkan saya ambil kitab namanya nama manusia. Abi beli kitab. Abi dari Heru tadi alhamdulillah kaulang di SMK Bina Teknologi atau sekitar 4 tahun berjalan di tahun 2017. Alhamdulillah banyak pengalaman gitu kan di sini dari awal masuk ke sini. Abdi ngajar sebagai guru produktif untuk hari ini dari 2013 sampai 2014 itu saya sebagai guru ASD. Nah itu mungkin sikap padatnya perkenalan kalau lebih nama nanti jadi alhamdulillah Pak ada di rumah itu usaha kecil-kecilan di bidang kopi Pak pada mampir. Saya kebetulan promosi. Pagi ini kembali kepada pertanyaan substansinya. Abdi selaku mungkin curhat selaku guru kita pengajar suka menemukan kendala-kendala di lapangan terkait satu mengkondisikan suatu anak gitu agar si anak itu bukan mengikuti tapi apa yang diberikan dari pemerintah yaitu namanya kurikulum mereka tadi kurikulum. Kalau produktif kan pada dasarnya kepada keahlian tadi. Tapi kalau melihat dari kurikulum saya pribadi sendiri itu kan harus bertolak belakang dengan sistem yang ada di lapangan tadi. Anak memang sukanya itu lebih baik banyak praktek. Tapi karena administrasi yang sangat banyak sekali. Yang jasa itu tanda orang pernah sekolah, bukan orang pernah berpikir. Administrasi seperti kayak RPP, silabus dan yang lainnya gitu kan. Tapi kondisional saat itu gitu kan. Sebenarnya saya itu lebih keahlian kalau untuk SMK mungkin dalam segi keahlian harus bisa gitu kan, bukan hanya sekadar teori. Nah mungkin Pak Haji gimana untuk saya pribadi ini tahapan yang saya pelajari yang saya harus jalankan agar si anak itu keahlian itu lebih kompeten lagi, lebih bisa lagi. Sedangkan kalau misalkan ini tadi saya belajar dilihat di RPP, kalau misalkan belajar itu teori memang betul, tapi kondisionalnya terbentuk dengan administrasi pekerjaan administrasi gitu kan. Jadi tertarik-tariklah itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu terkait kurikulum. Setiap kali dari awal 2016 saya mengajar
itu guru itu dibingungkan dengan kurikulum, apalagi sekarang mau ganti lagi sistemnya kurikulum merdeka. Yang satu belum tercapai, satu lagi datang lagi. Nah, untuk menyikapi ini gimana Pak Haji untuk seorang guru gitu kan, agar dari pemerintah kita ikuti kebijakan pemerintah, tapi kita juga kebingungan, baru mau melaksanakan udah ditutup, ganti lagi, kayaknya ganti presiden ganti lagi gitu kan. Nah itu mungkin yang saya tanyakan ke Pak Haji, mungkin Pak Haji lebih pengalaman gitu kan, apalagi untuk anak muda seperti saya yang baru mengajar itu sekitar 4 tahun ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Bapak Dede Heru. Di pertanyaannya yang pertama, bagaimana caranya agar guru dapat mengajar efektif sedangkan beban guru dan administrasi begitu banyak. Itu yang mereka ya. Yang kedua mungkin ini pada dibingungkan dengan gantian kurikulum yang sangat cepat yang sedang dijalankan saja belum selesai, sudah diganti lagi yang baru. Mungkin itu ya singkatnya. Maka terima kasih Pak Heru. Saya jawab dengan yang dulu. Jangan bingung. Jadi entong sok bingung jadi jelema mah. Lamun loba bingung bisa juga saya. Banyak uban. Tapi lain lantaran bingung saya kok bingung. Nah, itu Pak. Ayo bagus. Waktu Kan saya sudah tidak muda lagi seperti AA. mudah gitu. Jadi tentang kurikulum begini. Kurikulum itu kan dari kata kurir, pengantar. Nepi ka digambarkeun dirinya dina bukuna ibarat lamun ayeuna mah meureun lapang lah. Ari lapang teh kan tong ningali jis mah halus. Internasional stadium atuh jis. Korpri. Atau pernah ningali meureun lapang Senayan. Di sisina aya nu nguriling geuningan. Olimpik. Nah, kurikulum teh kira-kira eta anu aya di sisi lapang eta yang akan mengatur lamun misalnya aya lomba lari kudu salilana aya di dinya di jalur trek. Kurikulum teh trek jalur tentang apa yang harus dipelajari. Hari tadi mah trek tentang kumaha lari di belah mana. Ya mah tentang apa yang harus dipelajari. Nah. Kurikulum apapun arek anu KTSP 2013 termasuk kurikulum merdeka. Apa yang harus dipelajari siswa? Eta keneh materina. Ya. Bapak ngaulang naon? Administrasi sistem jaringan. Nah, sistem jaringan produktif. Beda ke konten materina. 2013. Mapel 2013 sarannya sengaja ASD, tapi gentos ASD gitu kan. Anu benten anu mana? Bentennya mungkin dari segi lebih kompetitif ke jaringannya. Kalau dulu itu lebih ke hardware si komputer. Jadi ini sekarang untuk ke jaringannya. Gitu. Ya. Ke rumah ke komputernya. Nah. Aya ibu saha? Ibu ngaulang naon? Materinya beda kan? Materinya sama, hanya babnya saja yang berubah. Babnya. Urutan. Ya. Urutan bab. Oke, nu penting materi. Saya nanya materi, itu nanya ke urutan. Jadi tentang konten materinya sama, Pak. Ya.
Ngain seetik tah karena pertanyaan kaji antara teori dan teori tanpa praktek itu buta. Ngan teori nawe hungkul. Yang realnya gimana sih? Jika orang ngobrolkan pengalaman waktu jalan-jalan ke planet Mars, seperti itu kira-kira. Hanya halu. Lamun budak teori unggul. Sebaliknya, praktek tanpa teori itu gila. Nggak mungkin lah. Ya kan? Langsung dar. Jadi antara teori dengan praktek ini sejalan beriringan. Teu mungkin ngalakukan praktekna tanpa teorina. Teu mungkin teori unggul bisi halu. Seimbang. Di mana sih kebedaannya? Kurang carita heula. Kurikulum Merdeka. Kita di kurikulum Merdeka aya nu pernah muka teu? Capaian kompetensi. Kita tidak disodori dengan kompetensi dari hiji, dua, karena teu. Tidak ada istilah KIKD lagi. Yang ada kompetensi. Kalimat nage. Ya kan? Mungkin cuma satu alinea. Untuk nomor hiji iya, nomor dua iya, nomor tilu iya. Untuk. Kenapa? Ada kesadaran yang baru nu diajar. Loba-loba ting teh lieu nya nengnya. Aing mah diajar teh. Mani loba-loba. Nah, kita berikan mereka jangan banyak-banyak. Banyak teori. Yang urgent aja lah. Namun sih penting ya belajar matematika teh ya. Yang kira-kira akan dipakai anak nanti dalam kehidupannya. Ya. Jadi si materi ini ditentukan oleh pemerintah kudu iya. Hegrah da maneh teh sarjana atur naon kabutuh budak. Jadi kompetensinya apa ibu bapak yang akan mengembangkan. Kurikulum Merdeka kesadaran itu. Adanya beban belajar anak yang terlalu banyak. Tapi akhirnya iya nyaho, lobanya tapi saeutik. Betul neng? Teu kudu kitu. Sok ieu tah geluti dikuliti. Itu yang harus terjadi. Jangan tahu sedikit dari yang banyak. Lebih baik tahu banyak dari yang 1 juta neng lamun gitu. Iya, kudu gitu. Ulah jika jelema kieu sagalanya neng. Tapi nyaona saeutik-saeutik. Ya kan kita hasil pendidikan itu. Loba ka nyaona mah. Ngan saeutik-saeutik. Nanggung, keberes, kan saya ukur jadi kagok. Nah, dengan kurikulum Merdeka jangan begitulah. Kita padatkan mana yang UKRK,
continue, relevan. Dijadi karena poho. Buka wela. Lain. Jadi kurikulum diganti. Lain kayak lamun Presidena Anies. Amin. Kurikulum ganti lain. Karena dan karena kondisi tidak mungkin lagi. Termasuk pembelajarannya. Ieu teh barudak teh tong dianggap teh kertas kosong. Jangan dianggap benda mati. Mereka ini insan yang punya kahayang. Tong kudu dipeupeujeuh, Neng, upami ngadamel onde. Sok kacangna heula digolotrokeun. Nya sina hipu. Terus engke ditutup. Supaya aya amis-amisna make gula ulah kuyap. Teu kudu kitu ka barudak teh. Eta mah baheula urang baheula ku guru dikitukeun. Dianggapna aing teh bodoh we, teu bisa maca. Ya kan? Tapi ari baheula mah dimaklumi. Pan teu bisa googling. Zaman bapak kan. Ya. Zaman si lain ge can aya sa internet. Aya, Pak. Hah? Aya. Warnet. Aya. Alhamdulillah. Tapi nah atuh sarua jeung aing. Bodohna. Jadi dulu saya rada polontong. Sialamun teku aing mah bisa nanaon geus ya. Asa pangadena. Cek barudak ayeuna. Pak, apa yang Bapak sampaikan setai kuku ge henteu. Saya mah nyaho ieu teh tina TikTok. Ya? Tina mana deh? Iya kan? Zaman saya baheula sakola boro-boro TikTok. HP eueuh. TV G salemur hiji. Di luar nontonan. Ari ayeuna mah sakamar hiji. Mun boga 4 kamar 4 TV. Ya kan? Neng dulu neng kudu percaya ada pengalaman. Yang namanya televisi itu kata Bapak tadi satu kampung. Can aya warnana, sakalian aya warnaan teh mah teh ya. Wajib, terus kaca. Nya kacana anu aya hejo meureum koneng ditipu disebut berwarna padahal kacana anu warna mah gambar mah anger hitam putih. Kan dungu manusia dulu tuh dungu. Nyari bisa ditipu gitu kan dungu. Nah, jadi pembelajaran di kelasnya pun harus diubah karena sudah tidak sesuai lagi. Baheula mah lantaran keterbatasan, jadi we guru teh di kelas teh. Ya kan? Jika ayeuna padahal mah teh kudu nanyakeun ka saya anu bieu teh, kenapa sih kurikulum diganti? Googling we di dieu. Ya kan? Jadi ayeuna seolah-olah saya anjir sih Pak, saya pade. Jadi jika gitu padahangan setai kukuna. Jadi anak-anak belajar sekarang begitu.
Nepi kan ku saya mah dianggapna nu kieu teh doma. Guru tukang angon. Bisa dibobodo. Tahu neng doma neng? Pernah nguping istilah ngangon doma? Di kuapan teu tah si doma di Paraban nu diangon. Henteu kan? Antep we nya. Nah, guru-guru angon ta barudak teh antep we. Tong teuing kudu di guru matematika. Perhatikan ibu ya. X kuadrat plus BX plus C sama dengan Y. Penting kudu gitulah. Bere kasus we budak. Ketika harga sekian, jumlah permintaan sekian. Tapi ketika harga sekian, nah permintaan sekian, Cing Neng coba bikin fungsi liniernya. Bisa kan Bu? Itu kudu diajari ibu. Kenapa harus diajari? Untuk sampai saat ini, kaharep kumaha? Wallahu alam. Aing can bisa nganyang ka pageto. Ngan yang jelas perubahan pasti terjadi. Amin. Ya kan? Yang kekal itu perubahannya akan selalu terjadi. Kurikulum wallahu alam. Kalau memang perubahan terjadi, kurikulum bayana kudu nuturkeun. Jadi lain gara-gara Anisna presiden, kurikulum dirubah deui. Ya kan? Yang menang satu kan? Meskipun ada tiga. Tiga, iya. Yang kalah? Dua. Tetap kan dilantik. Manya dua loba-loba teh. Ya Pak ya? Jadi kurikulum ini diubah ya karena kondisi yang meminta begitu. Memang palbasudon nama bisa wae. Wah, ieu maneangan proyek we ngarobah kurikulum daya. Enggak, kurang tok sok berpikir negatif thinking.